Hendak ke Kediri, mobil yang ditumpangi 4 orang pemudik asal Lamongan tiba-tiba terbakar di Jalan Raya Jombang, Jawa Timur. Kebakaran diawali ledakan di kap mobil. Warga dikejutkan dengan sebuah mobil yang terbakar di Jalan Raya Tamblang, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya mobil yang ditumpangi 4 orang ini melakukan perjalanan mudik dari Lamongan menuju Kediri. Saat melintas di lokasi, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari kap mobil yang disusul dengan munculnya api. Para penumpang selamat meski mengalami syok berat. Setibanya di lokasi, pengemudi lihat percikan api di kap depan, kemudian menepikan mobilnya dan penumpangnya keluar semua. Untuk kondisi penumpang bagaimana? Tidak ada korban jiwa. Selamat semua. Selamat semua. Langkah kepolisian selanjutnya, Dan? Masih kami bawa oleh unit laka ya Pak ya. Dibawa unit laka untuk barang buktinya, kemudian penumpangnya kami ajak ke Pospam Exit Tol Tembelang. Kejadian ini membuat arus lalu lintas mengalami kemacetan. Belum diketahui penyebab peristiwa ini. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus melaporkan. Ditinggal pemiliknya mudik, sejumlah kios di Cipayung, Jakarta Timur terbakar. Penyebabnya diduga korsleting listrik. Kobaran api melalap habis sejumlah kios di Jalan Rambo, Cipayung, Jakarta Timur. Petugas berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan lainnya. Kebakaran terjadi saat pemilik kios tersebut mudik ke kampung halaman. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di salah satu kios yang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Melaju kencang saat menyalip mobil di depannya, pasangan kekasih pengendara motor gede menabrak mobil di arah berlawanan di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara moge tersebut tewas, sedangkan kekasihnya mengalami patah di kaki. Arfan dan kekasihnya yang mengendarai motor gede menabrak mobil minibus dari arah berlawanan di Jalan Arjuna Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pria 28 tahun warga Kebonjeruk, Jakarta Barat ini tewas di lokasi sementara kekasihnya mengalami patah di kaki. Kecelakaan berawal saat motor gede yang dikendarai pasangan kekasih ini melintas dari arah Arjuna Utara menuju ke Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Menurut saksi, motor korban yang melaju kencang hilang kendali saat gagal menyalip mobil di depannya dan terjatuh hingga tertabrak mobil dari arah berlawanan. Dari belakang udah ngebut ya, udah kenceng banget ya. Nyelip mobil satu yang belakang saya dapet, nyelip mobil saya nggak dapet, dia kaget. Kaget dia langsung ngebuang ngerem, langsung kepleset, nabrak mobil yang di depannya. Motor berapa orang? Motornya goncengan berdua. Kondisinya? Kondisinya yang satu sih masih sadar, yang satu udah Tinggal dunia. Isi ya sepi tadi Bang. Dia dari jauh udah kedengaran banget, udah kencang banget ngebutnya. Dari arah belakang? Dari arah sana dia Bang. Oh, dari arah berlawanan? Ya lawan arah, ya. Dia mau motong, nggak tahu nggak dapat, dia nggak ngerem. Ngeremnya pakai rem depan, saya masih lihat dia ngerem, stangnya kebanting begini. Jadi dia jatuh, ya langsung ngepot. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta untuk diotopsi, sementara kekasihnya dibawa ke rumah sakit. Barang bukti mobil dan motor diamankan polisi ke unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Sebuah ledakan terjadi di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Purwakarta, Jawa Barat. Peristiwa dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Kondisi atap di stasiun pengisian bahan bakar gas atau SPBG di Jalan Raya Sadang, Subang, Purwakarta, Jawa Barat hancur setelah terjadinya ledakan. Kerasnya ledakan yang terdengar hingga 5 km juga membuat 2 mobil mengalami kerusakan. Peristiwa ini dipicu meledaknya tabung gas di dalam truk usai mengisi gas di SPBG tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun luka pada kejadian ini. Usai kejadian, polisi melakukan olah TKP. Hanya keras banget Pak. Wah, saya aja sampai lari takut ada api kan. Oh, tadi jam berapa sih Pak kejadiannya Pak? Paling ada lah 1 jam. 1 jam yang lalu. Nah, Yang meledak apa sih Pak?
tabung gas Tabung gas dari mobil. mobil. Iya. Jadi mobil itu sedang mengisi gas di sini. Sudah selesai, Pak. Sudah selesai mengisi gas, Iya. tiba-tiba meledak. Iya. Ada yang terluka nggak, Pak? Enggak ada. Pemirsa, awasi anak saat bermain. 3 bocah tenggelam di Sungai Binge, Binjai, Sumatera Utara. Keluarga korban pingsan mengetahui anaknya tewas. Tim SAR akhirnya menemukan jasad korban terakhir dalam kasus tenggelamnya 3 bocah di Sungai Binge, Binjai, Sumatera Utara. Jasad korban diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Orang tua korban yang memandikan korban jatuh pingsan. Korban sebelumnya terbawa arus bersama 2 temannya. Pegang. Pemirsa, kelahiran anak mengantarkan tobat seorang bandar narkoba di Rutan Kelas 2 Labuhan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Ilmu agama yang pernah dipelajari ditinggalkan hingga terjerumus dalam jaringan narkoba. Windy Andika, seorang narapidana kelas 2 di Labuhan Deli, Kota Medan ini dipercaya menjadi imam sholat oleh sesama warga binaan. Windy dikenal fasih dalam bacaan Al-Quran dan memahami kitab-kitab pengetahuan rukun ibadah. Pria berusia 35 tahun ini divonis hukuman 5 tahun penjara karena sebagai bandar narkoba. Windy mengakui ikhlas menjalani hukuman penjara karena pernah meninggalkan ajaran agama. Dulu saya waktu SMP, saya sekolah madrasah sanawiyah. Jadi bisa diaplikasikan sini, Bisa Bang, ya? diaplikasikan di sini dan mengulang kaji kembali lagi. Windy kembali mengingat Allah saat tembok dan jeruji besi menjadi pembatas pertemuannya dengan keluarga. Itu yang buat saya sedih sekali. Maaf ya, karena saat Ramadan itu anak saya lahir tanpa saya tidak menghasilkan anak saya. Ramadan pertama saya sedih sekali, Pak. Tapi alhamdulillah saya ambil hikmahnya. Saya belajar lagi di sini. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Janji pada diri saya sendiri untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi, Pak. Petugas rutan mempelajari minat setiap warga binaan dan memberikan kebebasan untuk narapidana mengikuti kegiatan sebagai bekal saat hari pembebasan. Kami ambil kegiatan per kamar. Contohnya hari ini, malam Senin. Kami ambil kamar 22, besok kamar 23 per kamar dengan jumlah minimal 50 orang. Di situ ada tahanan, ada narapidana. Bergantian. Windy masih 1 tahun 6 bulan lagi menjalani hukuman. Waktu yang tersisa dimanfaatkan untuk menyampaikan kebaikan pada sesama narapidana dari ucapan kalimat hingga perilaku keseharian.